Selamat datang kembali. Di sini kita akan coba bedah topik-topik menarik menjadi sajian visual yang ringkas dan jelas. Oke, hari ini kita bakal bongkar satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya dalam banget. Apa sih sejarah itu? Apa benar cuma sekumpulan tanggal, nama raja, sama perang-perang doang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari definisinya, terus kita intip kotak peralatan para sejarawan. Habis itu kita bahas soal peran krusial manusia, cara berpikir para ahli sejarah, dan yang paling penting, kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Oke, kita masuk bagian pertama. Apa itu sejarah? Kita samain frekuensi dulu ya, karena ternyata sejarah itu jauh lebih luas dari sekedar cerita-cerita lama. Jadi, intinya apa sih? Sejarah itu bukan sekedar kumpulan cerita loh. Ini tuh sebuah ilmu ya. Ilmu yang secara sistematis mempelajari semua kejadian di masa lalu manusia. Kata kuncinya di sini, sistematis. Nah, ini yang menarik nih. Pernah nggak sih Anda mikir dari mana asalnya kata sejarah? Ternyata, kata ini datang dari bahasa Arab syajarotun, yang artinya pohon. Dan ini bukan kebetulan loh. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Akarnya itu masa lalu, dalam banget. Terus batangnya, itu kesinambungan yang nyambungin semuanya. Cabang-cabangnya itu pertumbuhan dan perubahan, sementara tiap daun itu adalah satu peristiwa. Keren kan? Metafora ini nunjukin kalau sejarah itu hidup, tumbuh, dan saling terhubung. Dan ngomong-ngomong soal sistematif, ide ini tuh udah tua banget. Kita harus mundur jauh ke Yunani kuno, ke seorang tokoh bernama Herodotus. Dia ini dijuluki bapak sejarah karena dialah salah satu orang pertama yang ngumpulin bukti-bukti dan menyusunnya jadi sebuah cerita yang runut. Lanjut ke bagian 2. Nah, kalau sejarah itu ilmu, pasti punya alat-alatnya dong, ya kan? Yuk kita intip apa aja sih perangkat yang dipakai para sejarawan. Ini penting banget buat ditekenin. Sejarah itu bukan dongeng. Ini disiplin ilmu yang serius, pakai metode ilmiah, dan dasarnya adalah bukti. Buktinya bisa dari sumber tertulis, kayak arsip atau prasasti, atau dari sumber lisan, yaitu cerita dari orang yang ngalamin langsung. Dan setiap peristiwa sejarah itu pasti punya 3 elemen ini. Nggak bisa dipisahin. Ada manusia, siapanya. Ada ruang, di mananya. Dan tentu saja ada waktu, kapannya. Tiga-tiganya ini satu paket. Oke, dari 3 elemen tadi, ada satu yang jadi pusatnya, yang paling penting. Yap, manusia. Pertama, kita punya pelaku sejarah. Gampangnya, ini orang-orang yang jadi subjek utamanya, yang ada di tengah-tengah kejadian. Contohnya ya para prajurit yang berjuang di medan perang. Terus ada juga saksi sejarah. Nah, ini mereka yang nonton dari pinggir, yang melihat langsung kejadiannya, tapi nggak terlibat aktif jadi penyebabnya. Dan yang terakhir, yang mungkin perannya paling dahsyat, adalah penggerak sejarah. Ini nih, orang-orang yang keputusannya benar-benar bisa mengubah alur cerita sejarah. Mau contoh yang jelas? Soekarno. Waktu beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, beliau itu bukan cuma pelaku atau saksi, beliau adalah seorang penggerak yang tindakannya mengubah nasib satu bangsa selamanya. Lanjut, bagian 4. Oke, sekarang pertanyaannya. Dengan segitu banyaknya kejadian, gimana caranya sejarawan nggak pusing? Nah, mereka punya kerangka berpikirnya. Ada 2 alat utama buat merapikan semua itu. Pertama, kronologi. Ini buat ngurutin kejadian biar runut. Dari A ke B ke C. Kedua, periodisasi. Ini buat ngelompokin kejadian-kejadian yang mirip dalam satu babak besar. Dan kalau kita lihat sejarah Indonesia, beginilah bentuk periodisasinya. Jelas banget kan alurnya? Mulai dari zaman pra-aksara, sebelum ada tulisan, terus masuk era kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, zaman kolonial yang panjang, sampai akhirnya kemerdekaan dan era reformasi. Nah, para sejarawan ini punya 2 kacamata utama buat ngelihat masa lalu. Yang pertama, diakronik. Ini fokusnya ke waktu. Kayak kita nonton film, ngikutin alur ceritanya dari awal sampai akhir. Kacamata kedua itu sinkronik, fokusnya ke ruang. Ini kayak kita lagi nge-pause filmnya, terus kita amati satu frame foto secara detail, semua yang terjadi di momen itu. Oke, setelah kita bahas semua definisi dan konsep tadi, sampailah kita di pertanyaan paling penting. Terus kenapa? Kenapa kita harus peduli sama semua ini? Karena gini, sejarah itu bukan subjek yang mati dan terkubur. Ini tuh kayak rantai yang nyambung terus. Kita belajar masa lalu, biar bisa lebih ngerti apa yang terjadi sekarang, dan bisa lebih siap buat masa depan.
Simpelnya gini deh, sejarah itu kayak buku panduan. Dengan belajar dari sana, kita jadi tahu mana yang berhasil dan mana yang gagal. Jadi, kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak buat hari esok. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, biar nggak kita ulangi lagi. Nah, itu dia rangkuman kita hari ini. Dan ini, ninggalin satu pemikiran penting buat kita semua. Sejarah itu dibuat oleh manusia. Artinya, kita semua adalah bagian dari sejarah yang terus berjalan. Pertanyaannya sekarang adalah, peran apa yang bakal kita mainkan?